Om Swastiastu. Saudara, kasus rabies di Bali semakin meningkat terjadi. Bahkan di tahun 2025 ada 16 kasus kematian akibat penyakit rabies. Dan angka ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya menyebabkan penyakit rabies ini menjadi begitu fatal hingga menyebabkan kematian pada manusia, dan apa yang harusnya dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mencegah korban jiwa atau kematian akibat daripada penyakit rabies. Selengkapnya saat ini saya sudah bersama Dr. Igustiayu Raka Susanti dari Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Asengkara baik, sehat. Tentunya siap untuk membahas terkait dengan penyakit rabies yang saat ini kasusnya semakin meningkat, Ibu. Siap, Ibu. Iya. Nah, Ibu, terkait dengan penyakit rabies di tahun 2025 dari data yang saya lihat ada 16 orang yang meninggal dunia akibat penyakit rabies ini. Mengapa hal itu bisa terjadi, Ibu? Ya, yang pertama tentu kalau kita lihat ini rabiesnya tentu merupakan salah satu penyakit zoonosis. Jadi artinya penyakit zoonosis yang memang penyakit yang ditularkan melalui hewan. Jadi ini tentu harus menjadi kunci gitu ya. Yang pertama karena dia disebabkan oleh hewan penular rabies, dalam hal ini tentu banyak juga, jadi tidak hanya anjing sebenarnya, kucing bisa, kemudian kera bisa, tetapi yang paling banyak untuk kasus di Bali itu disebabkan gigitan karena anjing. Gitu. Nah tentu ini yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan bagaimana kita pencegahan rabies, tentu bagaimana kita menyehatkan hewan ini. Hewan yang menular, iya, sebagai penular rabies ini. Nah, berarti kasus yang 16 kasus kemarin yang di tahun 2025 ini sampai akhirnya menyebabkan kematian. Ya. Apa yang menyebabkan berakibat fatal, Ibu? Yang pertama tentu gigitan ini sering sekali diabaikan gitu. Jadi digigit anjing tidak melapor, tidak ke fasilitas pelayanan kesehatan karena dianggap mungkin luka kecil, kemudian 2 atau 3 hari sudah sembuh, sudah kering gitu kan, padahal sebenarnya virusnya masih ada gitu. Nah kemudian berjalannya waktu, tentu virus yang dari gigitan awal itu mengikuti aliran saraf gitu ya ke otak. Kalau misalnya di kaki dia sampai ke otak tentu lebih lama lagi waktunya, bisa 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan juga bisa. Nah itu yang paling banyak menyebabkan kematian karena memang tidak melapor, tidak mendapatkan tata laksana, sehingga itu yang menyebabkan kematian disebabkan oleh karena rabies ini. Berarti 16 kasus kematian akibat rabies ini adalah karena mereka tidak ada penanganan dan tidak melakukan vaksin. Iya, tidak ada penanganan dulu gitu ya, sehingga tidak melapor, sehingga tidak bisa dilakukan observasi oleh tentu petugas tenaga kesehatan di puskesmas gitu, sehingga ini yang paling banyak, sekitar mungkin 99% ya dari kasus kematian yang 16 itu karena memang tidak mendapatkan penanganan di puskesmas, baik itu melalui edukasi cuci luka, kemudian edukasi informasi terkait dengan hewan yang penular rabies ini, misalnya dilakukan observasi, kondisi anjingnya seperti apa, itu yang tidak mendapatkan informasi. Berarti kondisi para pasien ini datang ke pusat layanan kesehatan kondisinya sudah parah, sudah begitu? Iya, sudah menunjukkan gejala, dan itu yang bisa dikatakan tidak bisa diterapi oleh obat apapun itu, karena virusnya sudah menginfeksi otak dan itu bisa dikatakan 100% meninggal. Seperti apa sih, Bu, gejala daripada penyakit rabies ini, Bu? Yang paling khas itu adalah yang pertama tentu kita lihat pada manusia. Yang pertama tentu kita lihat dari riwayat gigitan anjing. Kemudian yang kedua gejalanya itu adalah yang paling khas itu adalah takut air. Kalau misalnya dikasih minum dia menolak.
kemudian takut angin, jadi ada ketakutan dia kalau misalnya terkena kipas angin itu. Kemudian yang ketiga yang khas juga adalah takut cahaya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah menunjukkan gejala-gejala seperti itu, apakah masih ada mungkin bisa tertolong, Ibu? Tidak bisa. Jadi kalau sudah dia menunjukkan gejala karena virusnya sudah menginfeksi otak itu sudah tidak bisa ditolong lagi baik oleh pemberian VAR maupun SAR. Kalau dari gejala itu sampai akhirnya seseorang akhirnya meninggal itu sampai berapa lama biasanya, Ibu? Kalau sudah menunjukkan gejala seperti itu? Bervariasi tergantung dari posisi luka awal gitu. Kalau misalnya di kaki lukanya kecil lebih lama lagi itu. Bisa kita ketemu kasus 1 tahun yang lalu tergigit anjing baru bergejala. Waduh, ini gitu. saya jadi merinding loh, Bu. Ini mengerikan Iya. sekali ya, karena peristiwa gigitan yang sudah terjadi lama, bahkan 1 tahun menimbulkan kefatalan seperti itu. Iya, benar sekali. Berarti kita tidak boleh sama sekali abai jika misalnya di rumah, walaupun luka apakah gores atau adakah kriteria luka yang perlu diwaspadai, Bu, supaya hal itu bisa dicegah. Semua luka kalau sudah timbul luka itu ya, jadi kan berpotensi untuk air liur hewan penular rabies ini masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita melalui luka sekecil apapun itu selalu harus diwaspadai gitu. Dan lebih diwaspadai lagi kalau gigitannya itu lebih lebar, kemudian lebih dekat di area kepala gitu. Misalnya digigitnya di tangan gitu ya, tangan atau di wajah itu perlu diwaspadai. Itu sudah harus mendapatkan tata laksana di rumah sakit. Berarti kita benar-benar tidak boleh abai, apalagi melihat kondisi. Saya juga mendapatkan data bahwa kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies itu mencapai 66.000, cukup tinggi seperti itu. Jadi tentu ini harus menjadi perhatian bagi siapapun begitu ya, Bu ya. Jika misalnya, walaupun misalnya cakar, misalnya dicakar gitu, Bu, apakah itu juga potensinya sama, Ibu? Dicakar dia menimbulkan luka, takutnya kan terkena air liurnya juga itu tetap harus mendapatkan tata laksana untuk lukanya. Jadi yang paling penting kalau mendapatkan cakaran, apalagi gigitan, itu yang langkah pertama yang harus kita lakukan tentu mencuci luka. Mencuci luka juga ada tekniknya, jadi di air mengalir menggunakan sabun, sabunnya boleh sabun mandi, sunlight, yang penting sabun itu di air mengalir selama 15 menit. Harus digosok lukanya pelan-pelan juga, tidak keras itu, penting digosok selama 15 menit di bawah air mengalir, kemudian segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tentu edukasi lebih lanjut, anamnesa lebih lanjut, karena kan kita tenaga kesehatan di puskesmas tentu akan menanyakan bagaimana kondisi anjingnya, apakah anjingnya berpemilik ataukah liar sehingga kita tidak temui, untuk mendapatkan tata laksana apakah diberikan VAR atau SAR-nya. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan Ibu tadi sudah membuka VAR terkait dengan vaksin untuk anti rabies khususnya bagi seseorang yang tergigit. Nah, itu seperti apa, Bu, saat ini yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali? Untuk logistik vaksin untuk VAR, vaksin anti rabies itu sangat cukup di Bali gitu ya. Jadi kalau kita lihat data, kita sudah update data untuk stok vaksin kita ya, itu ada di Provinsi Bali itu totalnya 43.846 vial untuk vaksin, dan ini ada di provinsi stoknya dan kemudian juga di kabupaten kota. Jadi untuk keseluruhan di Provinsi Bali itu jumlahnya 43.000. Nah, apakah setiap orang yang melaporkan misalnya tergigit anjing itu bisa mendapatkan akses dari vaksin VAR rabies ini? Ya.
Tidak semua gigitan yang diberikan vaksin anti rabies atau serum anti rabies itu. Jadi tentu kita juga melakukan anamnesa, melakukan wawancara kepada masyarakat yang tergigit gitu ya, terkait dengan kondisi anjingnya. Kalau memang anjingnya diprovokasi, anjing pemilik yang ada pemiliknya atau kita miliki sendiri, kemudian diprovokasi mungkin. Tetapi anjing ini sudah divaksin rutin, kemudian dalam kondisi sehat, tentu akan diedukasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Itu biasanya diobservasi dulu anjingnya. Itu observasi seperti apa, Ibu? Diobservasi anjingnya tentu tetap dipelihara dengan baik, gitu ya. Kalau bisa dikandangkan, tetap diberi makan. Kalau misalnya 2 minggu dia aman, anjingnya Maksudnya tidak aman, tidak mati, mati? ya, anjingnya tidak mati. Tidak diberikan vaksin anti rabies ini. Itu jadi tentu itu yang paling penting. Makanya yang kuncinya itu adalah bagaimana masyarakat segera melapor. Nah, bagaimana kalau misalnya menggigit adalah anjing liar atau hewan penular rabies liar lah, kategori liar yang tidak bisa kita observasi seperti itu, apakah langsung bisa mendapatkan akses untuk VAR ini? Pastinya, pasti. Jadi makanya itu yang paling penting, informasi dari masyarakat itu ya. Digigit oleh hewan penular rabies ini seperti apa? Kalau memang anjing liar yang tidak bisa kita observasi, pasti diberikan tata laksana pemberian vaksin ini karena stok kita sangat cukup. Bu, kalau dari peta untuk sebaran rabies ini untuk kasus pada manusia terjadi di mana saja, Ibu? Untuk kematiannya? Ya, penularan kepada manusia. Kalau untuk gigitan itu kan potensi penularan ya. Untuk gigitan semua kabupaten kota di Bali semua kabupaten kota ada kasus gigitan oleh hewan penular rabies ini. Jadi lalu kalau untuk yang kasus meninggal? Kasus meninggal untuk 2025 itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi itu sebentar. Kabupaten Badung kalau tidak salah ya. Di Badung, Ibu? Iya. Ini kasus meninggal karena rabies. Meninggal karena rabies. Kenapa bisa tinggi? Badung jadi kabupaten yang tertinggi? Kita kan tahunya daerahnya sudah tidak terpelosok seperti itulah, Ibu. Tapi kenapa bisa kasus kematian akibat rabies ini menjadi tinggi di wilayah Kabupaten Badung? Ini yang ini saya pastikan dulu ya, 2025. Ya, ini ada 4 yang paling tinggi itu di Kabupaten Badung. Di 2025 ada 4 kasus kematian. Nah, ini yang mungkin perlu perhatian, walaupun sebenarnya semuanya ya, semua kabupaten kota, semua lapisan masyarakat itu. Rabies ini kasus kematian tertinggi bukan juga disebabkan karena akses itu, tetapi lebih ke kesadaran masyarakat itu untuk melapor apabila tergigit oleh hewan penular rabies ini. Itu walaupun mungkin aksesnya bagus gitu ya, apalagi Badung, apalagi Badung vaksin tidak terpenuhi gitu. Tata laksana, kemudian semua puskesmas sudah kita siapkan terkait dengan logistik vaksin untuk anti rabies ini maupun serumnya. Ini tentu lebih lagi terkait dengan bagaimana kesadaran masyarakat kalau sudah tergigit anjing agar bisa segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena mengingat kalau kita lihat Bali ini untuk jangkauan ke vaskes itu kan tidak terlalu sulit ya. Mungkin kalau provinsi lain kepulauan gitu jauh gitu ya. Jadi ini yang memang diperlukan edukasi, informasi kepada masyarakat. Berarti lebih kepada edukasi dan juga mungkin masyarakat dimanapun harus seperti yang tadi Ibu bilang, walaupun cuma goresan ataupun luka kecil yang bisa ada potensi air liur di sana seperti itu ya, itu bisa saja jadi jendela untuk masuknya virus rabies ini begitu ya Bu? Iya. Nah, Ibu, kalau kita kembali ke belakang nih, terkait dengan penyakit rabies ini, masuk di Bali ini sudah sejak kapan, Ibu?
Pertama kali muncul lagi karena sebelum 2008 itu sebenarnya kita Provinsi Bali itu sudah mendapatkan sertifikat bebas rabies itu karena memang sudah tidak ada kasusnya. Tetapi 2008 muncul satu kasus kematian disebabkan karena rabies. Ini menjadi kejadian luar biasa lagi kita di Bali. Nah, setelah kita telusuri ternyata memang ada kemungkinan anjing luar yang masuk yang tidak bisa kita kontrol gitu ya, masuk ke Bali, hewan penular rabies ini yang masuk ke Bali sehingga menularkan anjing-anjing yang ada di Provinsi Bali. Mulailah kemudian menyebar ke seluruh kabupaten kota. Hingga seperti yang saat ini terjadi dan kasus sampai 16 ya kasus meninggal dunia akibat daripada penyakit rabies. Ibu, kalau penyakit rabies ini mungkin bisa dijelaskan kembali, ini merupakan virus seperti itu. Dia menularnya itu seperti apa, Ibu? Dari hewan-hewan tertentu mungkin bisa dijelaskan apa saja, Ibu? Kalau selama ini kan kita ketahui bahwa itu hanya yang umumnya kan adalah anjing peliharaan begitu kan. Padahal tidak hanya anjing ya yang bisa menularkan rabies. Tidak ada anjing, kucing bisa. Kucing bisa, lalu? Kemudian monyet, kera bisa. Kalau sapi? Sapi kemungkinan bisa juga karena dia kalau misalnya tergigit anjing kan bisa terinfeksi juga, kemudian dia menunjukkan gejala-gejala rabies, kemudian menggigit kita manusia bisa juga itu. Jadi tidak hanya anjing sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari data itu memang lebih banyak yang menggigit manusia itu adalah anjing. Ya. Berarti kasus yang selama ini paling banyak yang menggigit itu adalah anjing. Anjing, ya. Kasus kematian setelah kita telusuri ternyata dia memang digigit anjing sebelumnya. Ya. Nah, Ibu, kalau untuk kasus rabies ini masih sampai saat ini seperti apa penanganan? Apakah sudah ada obatnya ataukah seperti apa virus ini, Bu? Kalau untuk obat itu tidak ada. Itu yang ada hanya vaksinasi. Dan ini kuncinya adalah tidak pada saat sudah bergejala, karena kalau sudah bergejala itu sudah tidak ada obatnya itu, tetapi pencegahan setelah jadi ada istilahnya setelah terpapar oleh gigitan itu namanya post exposure ya, itu kita berikan sesuai dengan indikasi tentu ya, seperti tadi kita bahas bagaimana anjingnya itu. Kemudian yang kedua pre exposure itu misalnya pada tenaga kesehatan seperti dokter hewan yang menangani hewannya itu biasanya dilakukan vaksinasi juga. Kemudian tenaga-tenaga medis di laboratorium yang dokter hewan yang menangani sampel rabies ini biasanya dilakukan vaksinasi juga. Nah, Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa masa inkubasi ataupun sampai dia merusak otak dan menimbulkan gejala itu kan membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Iya. Nah, lalu apakah ada ini, Bu, maksudnya interaksi, misalnya kita kan tidak tahu nih, misalnya seorang digigit hewan rabies dan dia ternyata sedang ada virus di dalam tubuhnya, apakah itu bisa juga menular pada manusia? Sangat bisa. Iya. Kita ada kasus kematian gitu ya, pasti kita telusuri. Baik itu riwayat gigitan anjingnya, kemudian kontak dengan orang sekitarnya, misalnya minum bersama itu yang kontak oleh pasien ini juga kita berikan vaksinasi. Itu ininya. Berarti itu bisa virus rabies ini yang menjangkit seseorang itu bisa menular juga ke orang lain. Bisa, kalau misalnya kita yaitu air liurnya ya, ada interaksi, air liur juga masuk dari minum bersama seperti itu. Kita juga lakukan pemberian vaksinasi kepada kontak erat ini. Apakah dari data kasus yang terjadi di Provinsi Bali ada yang ditularkan melalui orang manusia ke manusia? Sementara belum ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Saya mendengarnya jadi mengerikan sekali ya. Maksudnya selain dia zoonosis dari hewan ke manusia, tetapi dia juga bisa menularkan dari manusia ke manusia begitu ya, Bu ya. Benar. Makanya dokter yang merawat dokter yang merawat terinfeksi rabies ini pasti mereka juga menggunakan APD agar tidak tertular
oleh berarti kalau pasiennya. untuk penanganan pasien itu pun juga dilakukan secara khusus dan juga Iya. apa mungkin ada ruangan khusus seperti itu ya Bu ya kalau untuk perawatan? Biasanya ruangan khusus karena pasiennya kan takut cahaya itu. Kemudian karena faktor menularkan bisa terjadi itu. Jadi memang dirawat di ruangan khusus. Ini saya mendengarnya sedikit ngeri ya Bu ya. Ternyata begitu mematikan dan berbahayanya penyakit rabies ini. Benar Bahkan sekali. kalau sudah menimbulkan gejala itu sudah tidak bisa Disembuhkan lagi. Iya. Nah kalau untuk misalnya kembali lagi kita ke langkah pencegahan, bukan dikasih vaksin nih Bu ya. Iya. Seperti apa vaksin yang diberikan? Apakah hanya sekali suntik kah ataukah ada suntikan berikutnya atau seperti apa Bu dosis yang diberikan Ibu? Saya jelaskan dulu kalau misalnya pre-exposure untuk yang misalnya tenaga-tenaga kesehatan yang memang menangani rabies secara langsung itu biasanya rutin untuk awal misalnya belum pernah divaksin tetap dosisnya lengkap 4 kali. Yang halikenol kanan kiri 2 dosis, kemudian 7 hari, kemudian 14 harinya. Nah kemudian dilanjutkan dengan rutin setahun sekali 1 dosis. Itu akan bisa menjaga daya tahannya itu sampai istilahnya berapa lama Ibu untuk vaksin itu akan bekerja? Ini memang rutin setiap tahun gitu. Jadi selama 1 tahun tentu terlindungi gitu ya. Jadi perlu rutinitas lagi untuk diberikan untuk yang tenaga kesehatan. Iya. Berarti kalau untuk tenaga kesehatan, nah itu harus rutin diberikan. Harus rutin diberikan. Vaksin. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya seseorang dia digigit oleh hewan yang ternyata setelah dicek sampelnya dia sudah positif. Rabies. Iya, untuk pertama 4 dosis juga itu. Jadi di hari ke-0 misalnya sekarang dia tergigit langsung diberikan kalau sesuai dengan indikasi langsung diberikan 2 dosis kanan kiri biasanya. Kemudian 7 hari, kemudian 14 harinya. Jadi dosis lengkap 4 dosis kalau mengalami gigitan. Dan itu untuk selanjutnya kan tidak perlu vaksin, berarti dia sudah terbebas dari virus itu atau bagaimana? Untuk 1 tahun ini. Iya. Kalau misalnya tahun berikutnya dia tergigit lagi, diberikan lagi. Oke. Harus diberikan lagi. Berarti kalau misalnya terjadi gigitan lagi dengan hewan yang positif rabies, Yang baru positif diberikan. rabies Kalau setelah itu diberikan dia lagi. sudah putus terhadap vaksin ya, Bu? Iya, iya. Jadi tidak seumur hidup harus divaksin. Iya, tidak seperti tenaga kesehatan. Oke, baik. Ibu, yang terakhir Ibu, apa mungkin himbauan kepada masyarakat terkait dengan penyakit rabies yang saat ini terjadi di Bali ini, Bu? Mengingat kasus rabies di Provinsi Bali khususnya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau dilihat data di 2025 sudah ada 16 kasus kematian disebabkan oleh gigitan hewan penular rabies. Tentu diperlukan kesadaran kita semua, baik kami di tenaga program ya untuk rabies dan tentu saja oleh masyarakat bahwa kewaspadaan rabies ini sangat penting. Jadi masyarakat yang pertama tentu karena rabies ini disebabkan oleh hewan penular rabies, tentu kita sehatkan dulu hewannya. Kemudian kalau misalnya tergigit oleh hewan penular rabies ini, segera cuci luka 15 menit dengan sabun di bawah air mengalir dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik. Terima kasih Ibu Dokter Raka Sama-sama. atas edukasinya terkait dengan penyakit rabies ini. Semoga seperti yang tadi sudah disampaikan, ini bisa menjadi kewaspadaan untuk kita bersama untuk mencegah tentunya korban meninggal dunia akibat penyakit rabies yang saat ini terjadi di Bali. Saya Sinta Pramadewi, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di program Sapa Bali berikutnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.